sejahtera buat semua saudara. Saya percaya semua kita adalah orang-orang yang sangat dipelihara dan diberkati Tuhan. Yang percaya Tuhan memelihara kita, beri tepuk tangan yang meriah sekali lagi. Coba lihat kanan kiri saudara, katakan Tuhan memberkati setiap kita. Dan saya menyapa bagi setiap saudara yang menyaksikan secara online. Tuhan memberkati, silakan duduk kembali saudara sekalian. Saya percaya hari ini kalau kita masih tetap bisa beribadah, semua adalah karena Tuhan baik. Kata bersama saya, Tuhan baik. Saudara, tahun ini kita banyak belajar tentang influence. Dan di bulan yang baru ini, kita akan belajar sebuah subtema yaitu reliability atau kepercayaan dan tahan uji. Nah, satu kali Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang talenta, di mana ada seorang tuan yang kaya raya mempercayakan talenta-talenta harta yang dia miliki kepada 3 orang hambanya. Ada yang diberi 5 talenta, ada yang dipercayakan 2 talenta, dan 1 talenta. Kita akan belajar bersama dalam Matius 25 ayat 14 sampai ayat 18. Tuhan Yesus berkata, sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Ayat 16, segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, ia menjalankan uang itu, dia bekerja, menjalankan talenta uang itu, lalu beroleh laba keuntungan 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga, dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Saya yakin setiap saudara sudah sering membaca perumpamaan tentang talenta, dan kita sudah mendengar banyak khotbah dari talenta ini. Dan kalau Anda perhatikan dengan cermat, sebetulnya apa sih inti daripada perumpamaan tentang talenta ini? Nah, waktu saya baca dengan teliti, saya mendapatkan bahwa inti sari dari perumpamaan Yesus tentang talenta, ternyata semua talenta itu hanya dititipkan dan dipercayakan oleh Tuhan itu kepada hamba-hambanya. Ucapkan bersama saya, dititipkan. Katakan bersama saya keras, dipercayakan. Lihat bagaimana talenta-talenta milik tuannya itu tidak diberikan, tetapi dititipkan dan dipercayakan. Buktinya apa? Ketika tuannya kembali, maka tuannya minta pertanggungjawaban, dan saudara tahu apa yang terjadi? Akhirnya yang 5 beroleh laba 5 jadi 10, mendapatkan sebuah kepercayaan lebih besar. Bahkan juga yang 2 beroleh laba 2 jadi 4, dipercaya lebih lagi. Sementara yang 1 yang tidak mengembangkan talentanya justru dirampas, diambil, dan akhirnya diberikan kepada hamba yang sudah punya 10. Nah, dari perumpamaan Yesus ini kita belajar bahwa Alkitab mengajarkan bahwa segala sesuatu dalam hidup kita bukanlah milik kita sendiri, tetapi titipan Tuhan. Ucapkan bersama saya, semua adalah titipan Tuhan. 2, 3. Nah, saudara mungkin berkata, enak saja Pastor Lukas berkata, ini kan uang-uang saya, hasil kerja. Ini kan mobil-mobil saya, rumah-rumah saya. Ini kan semua milik saya. Lah kok dibilang cuma titipan? Maaf kata, saudara jangan marah. Ini bukan prinsip saya, tapi apa yang Alkitab sendiri katakan. Lihat Mazmur 24 ayat pertama. Yuk kita baca sama-sama ayat ini. 2, 3. Tuhanlah yang empunya bumi serta apa? Segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Saya mau tanya Bapak Ibu, saudara masih merasa tinggal di bumi ini enggak?
Siapa yang masih merasa tinggal di dunia, angkat tangan. Jadi termasuk ini ayat buat kita semua. Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, termasuk kita dan semua yang ada pada kita, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Alkitab berkata, the world and all it is people belong to him. Semua yang ada di dunia dan semua yang tinggal di dunia adalah belong to him. Adalah milik Tuhan. Kata bersama saya keras, saya adalah milik Tuhan. 2, 3. Ternyata kalau kita baca ayat ini kita ngerti. Semua yang ada pada kita itu cuman titipan, itu cuman dipercayakan. Dan Anda tahu nafas kita ini semua cuman titipan. Amin. Coba semua tarik nafas dulu. Masih bisa tarik nafas semua, tarik nafas. Katakan bersama-sama, cuman titipan. Amin, saudaraku. Waktu kita itu juga titipan Tuhan. Tenaga kita, kepandaian kita, semua talenta kita, keahlian kita, bahkan keluarga kita, orang tua kita, pasangan yang kita cintai, anak-anak kita, semua cuman titipan. Katakan bersama saya, semua cuman titipan. Bahkan pekerjaan kita, pelayanan kita, keuangan kita, apapun yang ada dalam hidup kita, termasuk gadget saudara, kata bersama saya, semua titipan Tuhan. Nah, saudara sekalian, saudara mungkin berkata, apa bisa begitu? Apa benar? Ingat saudaraku, saudara biar Anda kaya raya, biar Anda punya banyak kepandaian, kalau Tuhan tidak beri nafas kita, jantung kita berhenti berdetak, ngambek 5 menit aja saudaraku, maka semuanya akan sia-sia. Kalau hari ini kita masih ada, semua karena titipan Tuhan. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Nah, tema khotbah saya hari ini adalah semua hanyalah titipan. Ucapkan bersama saya keras, 2, 3. Semua hanyalah titipan. Everything is just an entrustment. Semua hanyalah titipan. Nah, kalau kita menyadari ini, bahwa Tuhanlah owner, Tuhanlah pemilik segala-galanya, maka sikap hidup kita akan berubah. Dan inilah yang Tuhan mau agar semua kita menyadari, apapun yang ada dalam diri kita, tenaga kita, kepandaian kita, waktu kita, usia kita, nafas kita, semua adalah milik Tuhan. Maka hidup kita akan berubah sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, siapa lagi yang sadar semua hanyalah titipan? Yang sadar angkat tangan saudara. Karena bersama saya, semua hanyalah titipan. Ayo kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Yang tidak tepuk tangan tidak mau itu saudara. Tapi mari sadar, Anda percaya atau tidak, semua cuman titipan Tuhan. Nah, sekarang apa sikap yang benar terhadap semua titipan Tuhan itu? Nah, kita akan belajar menggali, mendalami perumpamaan tentang talenta ini. Saya mendapatkan ada beberapa sikap benar yang harus kita belajar miliki terhadap semua titipan Tuhan. Mari kita lihat yang pertama, Matius 25 ayat 14. Tuhan Yesus sendiri berkata, sebab itu hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan. Ucapkan bersama saya keras, mempercayakan. Entrusted his money to them. Mempercayakan hartanya kepada mereka. Jadi yang dicari oleh Tuhan ini adalah hamba-hamba yang bisa dipercaya. Nah, dari ayat kalimat ini kita belajar sikap benar terhadap titipan Tuhan yang pertama adalah teruslah bisa dipercayai. Continue to be trustworthy. Teruslah bisa dipercayai. Saya yakin semua kita pasti berkata, saya mau bisa dipercayai. Siapa yang mau bisa dipercayakan? Yes. Dan seringkali kita akan marah kalau sampai ada orang bilang begini, aku sudah gak bisa percaya lagi sama kamu. Kita akan marah. Kita berkata, saya bisa dipercaya kok. Nah, tetapi saudaraku, apakah benar kita bisa dipercaya oleh Tuhan dan oleh sesama? Yang menilai bukan diri kita sendiri. Yang menilai, yang menguji adalah Tuhan dan orang lain. Dan waktu itu akan menguji, menilai apakah kita bisa dipercaya.
Karakter bisa dipercayai, harus teruji dan terbukti. Bukan hanya di waktu awal hidup kita, tetapi sampai akhir hidup kita. Nah, percayalah Yesus berkata, jika kita bisa dipercaya perkara kecil, maka otomatis saudara akan dipercayai Tuhan perkara-perkara besar. Katakan yes. Lihat semua orang-orang sukses di Alkitab. Lihatlah semua orang-orang sukses dalam dunia kenyataan. Begitu mereka belajar bisa dipercayai, maka akhirnya hidup mereka berubah. Nah, cara untuk bisa terus dipercaya itu bagaimana? Kepercayaan tidak bisa dituntut, tetapi harus dibangun. Saudara, Anda nggak bisa ngotot bilang, Tuhan, engkau harus percaya aku kekayaan yang banyak. No. Saudara nggak bisa nuntut orang lain. Kamu harus percaya saya. Bos, kamu harus percaya saya. Istriku, suamiku, kamu harus percaya sama saya. No. Kita nggak bisa nuntut orang harus percaya sama kita. Tetapi kepercayaan itu harus dibangun. Dari waktu ke waktu, hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun ke tahun. Sampai orang melihat benar-benar kita bisa dipercaya. Yang mau bisa dipercaya perkara besar, beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Bangunlah kepercayaan itu. Tapi ingat baik-baik saudaraku, kepercayaan yang sudah kita bangun bertahun-tahun, jangan sampai kita rusakkan hanya gara-gara cuma 1 menit. Ketika kita bertindak bodoh. Buktikan bahwa kecurigaan orang lain terhadap kita itu tidak benar. Saudara, gak usah marah. Kalau orang bilang, aku udah gak percaya sama kamu. Gak usah marah, tersinggung. Buktiin aja. Apa yang orang lain curiga, ternyata enggak seperti itu. Dan pembuktian itu ternyata nanti akan menjadi sebuah approval. Orang akan lihat, wow benar. Ini orang bisa dipercaya. Ini orang bisa Tuhan percaya. Bahkan jangan rusak kepercayaan yang sudah kita terima. Hari ini apapun dalam diri kita, termasuk kesehatan kita, itu titipan Tuhan. Termasuk tubuh kita, waktu kita, kepandaian kita, semua urapan Tuhan. Bahkan semua apapun, saudaraku, hal-hal yang ada dalam diri kita, semua adalah titipan Tuhan. Dan ingat, kepercayaan adalah modal utama, modal penting dalam hidup ini. Kalau saudara bisa dipercaya oleh Tuhan dan oleh sesama, hidup kita pasti akan berbeda. Yang mau bisa dipercaya Tuhan dan sesama, beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Saudara, kepercayaan harus dibangun. Enggak bisa cuma didoakan supaya aku bisa dipercaya. Memang harus doa, tapi ingat harus kita lakukan. Bangun dari hari ke hari. Kalau Anda mau bisa dipercaya oleh pasangan Anda, kalau Anda mau bisa dipercaya oleh bos Anda, kalau Anda mau bisa dipercaya oleh Tuhan, mari kita bangun dan jangan rusak kepercayaan yang sudah kita terima. Saudara, khususnya kita yang di Amerika. Saudara, kalau Anda mau tinggal menetap di negara ini dengan lama dan dengan baik, maka kita harus belajar bisa dipercaya, terutama dalam soal keuangan. Nah, saudara tentu mengerti bahwa di Amerika ada sistem yang penting sekali, yang kita nggak boleh abaikan tentang keuangan. Itulah credit score. Bagi setiap kita yang sudah punya nomor social security, maka nomor social security atau SS itu penting sekali. Dalam tanda kutip itu istilah kasarnya hidup mati kita. Dan Anda mengerti saudara-saudara bahwa ternyata nomor SS kita itu akan menentukan tentang berapa tinggi kredit skor kita. Dan lihat di situ ada diagram very poor, sangat buruk sekali. Kredit skor adalah apa? Ketika dicek dari nomor SS kita ternyata antara 300 sampai 549. Itu sangat buruk sekali. Lalu juga mulai lebih baik sedikit tapi masih poor, yaitu 550 sampai 649. Kalau sampai fair itu 650 sampai 699. Bahkan kalau sudah tergolong baik, ya kredit skornya good, itu 700 angkanya sampai 749. Excellent itu kalau 750 sampai 850. Nah, tidak peduli saudara berapa banyak Anda berdoa, tidak peduli berapa banyak Anda melayani Tuhan, yang namanya kredit skor ini harus kita bangun dengan baik. Katakan amin. Dan saudaraku, ini penting sekali.
Dan tanpa sadar orang seringkali merusak kredit skornya sendiri. Dan membangun kredit skor di Amerika, membangun kepercayaan, itu akan menguntungkan kita. Kenapa? Kalau kredit skor kita sudah good bahkan excellent, Anda mau ambil utang kredit apapun juga, mobil, rumah, ya toh, saudara, itu akan mudah sekali. Bahkan Anda bisa kompetisi harga bunga nilai yang terendah. Kenapa? Karena Anda punya good kredit. Tapi kalau buruk, cuman 400, 500 ya toh. Seringkali utang tidak dibayar. Alamak, saudara toh. Anda mau ngejar minta dikasih pinjaman. Bank dan semua lender akan menjauh dari kita. Saya masih ingat tahun 2000 ketika baru datang. Saudara, saya mau coba nge-play kredit card. Sulitnya bukan main. Dan coba kesana sini ditolak kanan kiri. Sampai akhirnya ada om dan tante saya yang sudah lama di Amerika berkata, aku mau tolong kamu, tapi satu syaratnya, bisa enggak kamu dipercaya? Saya pandang isi saya, pandang-pandangan, saya berkata, saya mau belajar bisa dipercaya. Oke? Aku akan bukakan kredit card, dan kamu sebagai nama kedua. Tapi janji ya, kamu tidak boleh nunggak pembayaran. Dan kamu tidak boleh ada utang dari kredit card. Kamu harus bayar. Tiap bulan ada tagihan berapa, segera, jangan tunggu nanti sekolah mendekati tanggal-tanggalnya mau terakhir, kamu harus bayar. No, kamu dari awal. Siap om, siap tante. Saya masih ingat, dia beri kepercayaan. Dan dia ngomong gini, kalau sampai satu kali saja kamu terlambat bayar, that's it, selesai. Kepercayaan itu aku tidak beri lagi, aku akan telepon ke kredit card, potong semua, cabut semua. Sudah, akhirnya saya dengan istri belajar bisa dipercaya. Dan ternyata ketika kita mulai bisa dipercaya soal keuangan, bayarnya dengan baik, tidak nunggak, puji Tuhan. Akhirnya kredit skor mulai naik, berdatangan yang namanya tawaran-tawaran kredit card dari mana-mana. Berdatangan sampai hari ini saudaraku, sampai berdatangan sampai ada yang mau kasih kredit card, yaitu unlimited, tanpa ada plafon berapa saudaraku. Dan justru saya ngeri sendiri, kenapa? Karena ini bicara kepercayaan. Nah, bagaimana dengan kita? Kalau seandainya kredit skor kita buruk, ternyata minimal ada 4 cara cepat menaikkan kembali kredit skor kita. Ternyata cara pertama adalah apa? Kita perbaiki kembali setiap kredit report kita yang keliru. Mungkin kita salah, mempercayai orang minjemin, pakai nama kredit card kita, nomor SS kita untuk utang sesuatu. Nggak taunya itu orang ngemplang. Akibatnya kita yang hancur kredit report kita. Makanya saudara Alkitab berkata jangan jadi penjamin bagi orang lain. Jadi saudaraku, lalu kemudian kita harus membayar kredit card itu atau utang yang lain tepat pada waktunya. Jangan terlambat, karena itu akan dilihat tahun ke tahun. Dan itu menentukan kredit skor kita naik atau tambah hancur. Lalu kemudian saudaraku, jadi lunasi segera tagihan kredit card setiap bulan. Jangan tunda-tunda. Jangan malah punya mental, pakai $1.000, minimum payment $25, cuman aku bayar $25 tiap bulan. Anda harus tahu itu akan bunga berbunga. Dan saya pernah mendengar ada yang mensurvei $1.000 pakai kredit card, bayar minimum payment $25, bunga berbunga. Maka dalam tahun keberapa $1.000 akan berubah jadi 10.000 lebih. Anda tahu kenapa? Karena itu akan bunga yang sangat mencekik, 21%, bahkan lebih 27 dan sebagainya. Jadi saudaraku, begitu Anda datang $500 tagihan, langsung bayar. Jangan minimum payment. Ini akan membuat kita akan cepat naik. Saudaraku, lalu jauhi penggunaan kredit card secara, saudaraku, tidak sampai mencapai plafon. Misalnya Anda dipercaya oleh pihak kredit card $2.000. Jangan pakai sampai jedok. Maka itu akan menurunkan kredit skor kita. 2.000 dipercaya limitnya, kita cuma pakai tiap bulan 500, 1.000, masih ada space banyak. Semakin kecil kita pakai, maka bank akan menilai, ini orang bonafit, dia tidak pakai sampai jedok. Dan Anda tahu kemudian adalah apa, saudaraku? Kita harus bayar tepat waktu. Bahkan kalau Anda mau set up secara otomatis dari bank Anda motong, atau mungkin yang penting Anda selalu tepati pembayaran, maka kredit skor kita akan naik. Di dunia sistem keuangan saja dituntut bisa dipercaya. Apalagi oleh Tuhan dan oleh sesama. Yang mau bisa dipercaya, beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Tapi bagaimana kalau ada di antara kita yang sudah gagal dalam soal kepercayaan?
Mungkin kredit skor kita sudah hancur. Bahkan kita pernah nge-file bankrupt. Atau juga orang lain Tuhan sudah tidak bisa percaya pada kita lagi. Saudara sekalian, rahasianya bertobat, datang pada Tuhan, perbaiki kembali, bangun kepercayaan itu. Saudaraku, di Alkitab ada satu kitab di Perjanjian Baru yang jarang dibaca. Itu adalah kitab Filemon. Dan kalau Anda lihat di kitab Filemon, ternyata saudaraku, itu ada kisah tentang seorang bos bernama Filemon yang punya budak bernama Onesimus. Onesimus ini satu kali mencuri barang, mencuri kekayaan daripada rumah bosnya Filemon dan pergi lari. Onesimus tidak bisa dipercaya. Bosnya marah. Tapi Anda tahu, di tengah-tengah pelariannya, Onesimus masuk penjara. Dan di penjara dia ketemu dengan Rasul Paulus. Yang dipenjara bukan karena kriminal, tapi dipenjara karena memberitakan Injil. Singkatnya, di penjara diinjili. Onesimus bertobat terima Yesus. Akhirnya Onesimus mau berubah, bisa dipercaya. Sampai akhirnya ketika Onesimus mau keluar dari penjara, Rasul Paulus yang melihat perubahan Onesimus, dia tulis surat khusus. Itulah surat Filemon. Bagi Filemon, anak rohani Paulus, dituliskan, terimalah Onesimus. Karena dia dulu pernah merugikan kamu. Tetapi sekarang dia sudah berubah. Bahkan pelayanan hidupnya menguntungkan dan menolong aku. Terimalah Onesimus sama seperti kamu telah menerima aku. Onesimus dari orang yang hancur kepercayaan. Dia bertobat, dia perbaiki. Akhirnya bisa kembali dipercaya. Hidup kita juga sama. Kalau kita sudah hancur di masa lalu, hari ini datang pada Tuhan, minta anugerahnya, bertobat, perbaiki. Bersama Tuhan kita bisa dipercaya kembali. Yang kedua, sikap benar terhadap titipan Tuhan. Matius 25 ayat 15. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, yang seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Dividing it in proportion to their abilities. Dibagi oleh tuannya dengan porsi-porsi sesuai dengan kemampuan mereka. Their abilities. Lalu ia berangkat. Ternyata tidak hanya diperlukan bisa dipercaya. Tapi poin yang kedua, agar kita bersikap benar terhadap semua titipan Tuhan, terus upgrade level kesanggupan kita. Continue to upgrade the level of our ability. Kenapa? Lihat bagaimana faktor kesanggupan, kemampuan, ability itu dipandang oleh tuannya. Dan lihat ternyata kesanggupan 3 orang hamba ini beda-beda. Enggak semua dipercaya 5. Enggak semua dipercaya cuma 1 atau 2. Bukan berarti Tuhan ini kejam atau jahat atau pilih kasih, no. Tetapi karena tuannya tahu tentang kesanggupan. Nah kalau yang bisa sanggupnya 5, cuma diberi 1 atau 2, stres dia. Kenapa? Terlalu sedikit. Tapi yang kesanggupannya cuma 2, kalau diberi 5, nanti frustrasi. Nah di sini kita belajar, bisakah kita mengupgrade kesanggupan kita? Bisa. Karena kesanggupan, ability, itu adalah sesuatu seperti bejana atau wadah atau tempat. Lihat, kalau wadah kita kecil, maka cuman bisa menampung hal yang sedikit. Tapi kalau kita upgrade, tambah lama tambah besar, kemampuan kita, kesanggupan kita, maka kita akan dipercaya perkara-perkara lebih besar. Lihat, satu ayat di dalam kesimpulan daripada perumpamaan tentang talenta. Matius 25 ayat 29. Yesus bilang begini. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Loh, yang punya malah ditambah. Sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun yang ada padanya akan diambil daripadanya. Nah, saudara, lihat kemari. Makanya gak usah iri atau marah atau jealous. Kalau lihat orang kaya, tambah kaya. Maaf. Lalu kita sibuk berkata, oh pasti curang, oh pasti begini. Bisa jadi mereka kaya karena curang. Tapi sebetulnya ada faktor kesanggupan, kemampuan dari orang itu bisa dipercaya banyak.
Dan ini prinsip bukan hanya untuk anak Tuhan, untuk semua orang. Sementara kenapa ada maaf kata yang miskin tambah miskin? Karena ternyata nggak bisa dipercaya, kesanggupannya pun kecil, ya kan? Nah, mari kita belajar, saudaraku. Tuhan Maha Adil. Tuhan itu selalu adil, katakan amin. Dia memberi beda-beda bukan karena dia pilih kasih. Ada yang tanya sama saya, kenapa Pastor Lukas ya? Tiap gereja itu jumlah jemaatnya beda-beda. Jujur, semua itu adalah takarannya. Apakah kita punya kesanggupan besar atau kecil? Nah yang sedih kalau yang sudah kesanggupannya kecil, lalu kemudian berkata, udah selamanya kayak begini. Nah ini akan berhenti. Nah tetapi saudaraku, kita belajar. Lihat, setiap orang yang mempunyai apa sih? Saya tertarik, saya berdalami. Lihat dalam NLT version. To those who use well. Siapa yang menggunakan dengan baik what they are given, apapun yang mereka dapatkan, even more will be given, akan ditambah lebih lagi, and they will have an abundance, dan mereka sampai hidup berkelimpahan. Saya mau tanya, siapa di sini mau hidup kekurangan? Angkat tangan. Enggak ada. Siapa mau hidup berkelimpahan? Tepuk tangan yang meriah, tepuk tangan. Enggak cuman perlu doa. Simple. Selain belajar bisa terus dipercaya, yang kedua, upgrade kemampuan kita. Upgrade semua apa yang ada pada kita. Supaya kita bisa lebih lagi mendapatkan sebuah kemampuan yang besar. Dan kalau Anda tahu, kejahatan hamba 1 talenta, bukan karena ia menghilangkan 1 talenta yang tuannya titipkan. Tetapi dia disebut hamba yang jahat dan malas. Kenapa? Karena hamba ini tidak mau mengembangkan 1 talenta yang telah dipercayakan kepadanya. Hamba ini malah memendam di tanah, tidak dia kembangkan. Lihat, dia enggak menghilangkan loh. Dia enggak korupsi, dia enggak mencuri. Buktinya waktu si tuannya datang dibalikin, cuma 1. Tapi di hadapan tuannya itu jahat dan malas. Saudara sekalian, tujuan kekristenan bukan cuma kita diselamatkan dan diberkati. Tapi tujuan utama kekristenan adalah pertumbuhan dan hidup berbuah lebat. Tepuk tangan yang meriah dong, kemuliaan Tuhan. Artinya apa? Apapun yang hari ini Tuhan percayakan buat saudara, harus bisa bertumbuh dengan baik, harus berbuah lebat. Katakan amin. Saudara, anak yang Tuhan beri buat saudara, itu titipan. Dan saudara jangan berpikir, yang penting saya kasih duit banyak, yang penting apapun yang dia perlukan saya kasih. No. Itu penting, tapi jauh lebih penting. Apakah kita bisa membuat anak-anak kita bertumbuh baik, takut akan Tuhan, cinta Tuhan. Apakah mereka bisa berbuah baik dalam karakter, dalam kebaikan, dan sebagainya. Kenapa? Karena semua itu ditentukan oleh apakah kita mau mengupgrade kemampuan kita. Enggak ada bapak yang sempurna, enggak ada ibu yang sempurna. Asal kita mau belajar, Tuhan akan tolong saudara dan saya. Anak-anak kita perkasa di bumi dan di sorga. Amin, saudaraku. Nah, cara mengupgrade kesanggupan gimana? Rencanakan kemajuan apa yang mau kita alami. Saudara harus punya target. Kata bersama saya keras, target. Saudara kalau nggak punya target, hidupmu nggak akan punya sebuah visi, goal. Hidupmu nggak akan berkembang. Kita harus punya goal, sasaran. Nah, saudaraku, mari kita tetapkan target. Jangan semua bilang gini, ya pokoknya saya selamat, gini ya gini. No. Itu termasuk jahat dan malas. Tuhan ngomong, kamu harus bertumbuh dan berbuah. Saya doakan, saya berkati setiap saudara. Dalam nama Yesus, saudara 1 kali, engkau tidak hanya jadi kontraktor. Sekian lama cuman kontrak rumah. Dalam nama Yesus 1 kali, saudara punya rumah sendiri. Dalam nama Yesus, ya kan? Uang berkat yang Tuhan percayakan itu bertumbuh, berkembang, berbuah. Dalam nama Yesus 1 kali saudara enggak cuman kerja jadi pengikut orang. 1 kali Anda akan punya usaha sendiri. Anda kerja di toko, 1 kali Anda punya toko sendiri. Anda kerja di pabrik, 1 kali Anda punya pabrik sendiri. Saya berkati dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Amin, saudaraku. Itu namanya bertumbuh, ada kemajuan dan ada perkembangan. Terus berkemauan terus untuk belajar dan diajar. Hari ini di zaman sosial media,
Kita mau belajar apapun sangat mudah. Bahkan YouTube, saudara mau belajar apa aja bisa. Tapi ingat baik-baik, di YouTube juga ada banyak cara untuk kita bisa belajar yang jahat juga. Belajar membuat bom ada. Belajar membuat senapan ada. Belajar menjadi teroris ada. Nah, semua itu enggak boleh. Tapi Anda harus belajar apa yang baik. Hidup yang berbuah kebaikan. Yang disebutkan yes. Dan bergaulah dengan mereka yang bisa mengupgrade diri kita. Saudara, dengan siapa kita bergaul, itu akan menentukan masa depan kita. Kalau saudara bergaul dengan orang-orang yang justru membawa Anda turun ke bawah, hidupmu akan semakin turun. Tapi kalau kau bergaul dengan orang-orang yang mengupgrade hidupmu, mempertajam dirimu. Dan ingat tadi, hamba yang 1 talenta diomongin sama tuannya gini. Kenapa 1 talenta itu kamu pendam? Mestinya kamu datang sama orang yang menjalankan uang. Kamu titipkan sama dia. Supaya kamu dapat bunganya juga. Artinya ini, ketika kita dapat talenta, kita nggak boleh diam, kita baru bangun koneksi. Dekatlah sama orang yang ahli menjalankan uang. Sehingga apa? Kamu akan belajar dan kamu akan mendapat benefitnya. Nah, saudara, dalam hidup juga sama. Kalau saudara mau menjadi seorang ayah yang lebih sukses, carilah di sekitar Anda. Para ayah-ayah yang terbukti sukses, anak-anaknya berhasil, keluarganya bahagia. Anda belajar, katakan amin. Anda mau jadi seorang tukang masak yang hebat, cari tukang masak yang hebat. Anda belajar, nempel. Anda mau mengalami terobosan dalam soal keuangan, Anda dekat dengan orang yang keuangannya mengalami terobosan. Anda mau alami yang namanya peningkatan kerohanian, Anda dekati orang-orang yang mengalami terobosan rohani. Dan hidupmu akan di-upgrade. Yang mau tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Yang ketiga, sikap benar terhadap titipan Tuhan. Matius 25 ayat 27-28. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang. Supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Ayat 28, sebab itu ambillah talenta itu daripadanya. Dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Saudara, kesalahan hamba dengan 1 talenta. Dia sia-siakan kesempatan. Dia pikir yang penting saya dapat, cuma 1, saya pendam aja. Dia pikir selamanya akan dipercayakan. Tapi tiba waktunya dirampas dan diberikan kepada yang sudah punya 10. Saudara, yang ketiga, sikap benar terhadap titipan Tuhan. Terus maksimalkan setiap kesempatan. Continue to maximize every opportunity. Ingat bahwa kesempatan tidak selalu datang kembali. Ingat bahwa kesempatan ibarat umur manusia yang tiap hari bertambah tua. Gak bisa umur kita mundur. Makanya setiap ulang tahun happy birthday to you, itu artinya tambah tua. Loh, gak ada yang amin. Amin. Siapa yang mau tambah muda angkat tangan? Gak bisa. Ya kan? Dan Anda tahu kekuatan kita pun nanti tambah beda. Sudah umur 60 ya sudah gak bisa lagi kayak umur 20 tahun. Makanya jangan sia-siakan setiap kesempatan. Nah, cara memaksimalkan kesempatan itu gimana? Peka terhadap momentum yang datang. Percayalah, ada momentum-momentum Tuhan. Ada kairos-kairos Tuhan yang datang. Dan kalau kita sia-siakan, itu tidak akan datang kembali kedua kalinya. Makanya ada orang bilang gini, tapi Pastor Lukas saya udah tua. Orang tua itu waktunya pensiun, udah gak bisa buat apa-apa lagi. Udah gak usah punya target mulu-mulu. Siapa bilang? Nah biasanya ya, orang kalau sudah usia lanjut ngomong gini. Kan Yesus berkata, Alkitab berkata dalam Yesaya, sampai masa putih rambut pun Tuhan menggendong kamu. Loh lihat pastor, kalau orang digendong itu kan berarti sudah paralyzed. Sudah tidak kuat jalan sendiri. Tapi saya bertanya sama saudara, kalau sudah punya anak atau punya orang tua, sudah tua, kalau Anda gendong, sebenarnya apa yang Anda mau lakukan? Nah ini contoh. Kalau misalnya saya gendong Ruth, ya toh, Ruth lagi duduk kan. Kalau saya gendong dia, sebetulnya saya mau gendong untuk apa? Untuk pergi ke sebuah tempat lain. Untuk sebuah tujuan.
Nggak mungkin Ruth duduk terus kemudian saya nganggur, ayo tak gendong. Habis gendong saya dudukkan lagi, gendong dudukkan lagi. Itu namanya orang gini. Ngerti? Saudara, kalau Tuhan berkata sampai pada masa putih rambut pun aku menggendong kamu. Itu artinya sampai tua pun Tuhan mau bawa kita pada satu tujuan. Target lebih besar lagi untuk kemuliaan nama Tuhan. Kerjakan segera apa yang bisa dikerjakan. Jangan ikut kelompok entar. Dikit-dikit entar. Mau bertobat entar. Mau ke gereja entar. Mau melayani Tuhan entar. Mau melayani memberi entar. Saudaraku, jangan tunda, segera. Jangan takut mencoba. Hidup ini semua ada resikonya. Yang penting berani mencoba. Terutama ya bagi para jombloan-jombloan. Kesempatan tidak selalu datang selamanya kembali. Kenapa Anda tidak berani mencoba? Wah, cinta Tuhan, takut akan Tuhan. Aku deketin putus pacar itu biasa. Dan kalau Anda putus pacar, jangan berpikir dunia akhir segala-galanya. Bangkit kembali, dunia tak selebar daun pisang. Bangkit lagi, gagal pacaran, bangun lagi. Sampai satu kali Tuhan temukan yang terbaik. Apapun dalam pelayanan kita, sebagai orang tua kita bisa gagal. Sebagai hamba Tuhan kita bisa gagal. Sebagai jemaat kita bisa gagal. Namun bangkit kembali, berani coba. Jangan takut mencoba bersama Tuhan satu kali. Dia akan buat kita berhasil. Yang keempat, yang terakhir, sikap benar terhadap titipan Tuhan. Matius 25 ayat 20-21. Ini adalah kalimat terhadap hamba yang 5 dapat 5 jadi 10. Paling banyak. Ayat 20 lihat. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta, katanya. Tuan, lihat, walaupun dia paling banyak, paling sukses, dia datang sama tuannya dengan apa? Sikap hormat dan berkata, Tuan, Master, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Ada 2 kali kata Tuan. Kata bersama saya keras, Tuan, 2, 3. Apa arti Tuan? Penguasa. Lalu ayat 21. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Gak peduli dia sudah punya banyak, tetap dianggap oleh tuannya, kamu hamba. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku Tuanmu akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar, masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Saudara, yang saya kagum dengan hamba yang 5 jadi 10. Kenapa dia akhirnya diberi 1 lagi? Kenapa hamba yang 1 talenta dirampas enggak diberikan pada yang 4, tapi kepada yang 10? Karena lihat, walaupun dia sukses, tetap waktu tuannya datang, dia berkata, Tuan. Dan waktu si bos itu berkata, hambaku, dia enggak tersinggung, dia enggak marah. Saudara, yang keempat, yang terakhir, terus miliki sikap tahu diri. Continue to have the attitude of self-aware. Hamba ini tahu diri. Walaupun dia yang paling berhasil, dia yang paling banyak dipercaya. Tapi dia mengakui, ini cuma titipan. Tuan, apa yang Tuan percayakan, beroleh laba 5. Lihat, dia enggak bilang gini, dengan ponggah. Lu mau apa? Saya ini semua punya saya. No. Dia dengan sikap rendah hati. Tuhan. Dan tuannya berkata, hai hambaku yang baik dan setia. Saudara, sikap tahu diri ini akan membuat kita bersikap benar terhadap semua apapun yang Tuhan titipkan. Sikap tahu diri yang benar adalah apa? Semakin rendah hati saat semakin sukses. Saya berdoa dalam nama Yesus. Dan saya menyaksikan saudara semakin hari tambah diberkati oleh Tuhan. Siapa percaya kita semakin diberkati Tuhan. Kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Tapi saya cuma ingatkan, jangan pernah engkau ponggah dan berkata, udah aku gak perlu Tuhan. Udah aku gak perlu gereja. Gak perlu doa. Aku bisa sendiri kok. Hati-hati. Hamba ini tetap berkata, Tuhan, ada sebuah pengabdian. Dan waktu dia disebut sebagai hamba,
tidak marah. Karena dia sadar, dia tahu diri. Dia cuma hamba yang dipercaya. Siap dan ikhlas saat sang pemilik mengambil kembali apa yang sudah dititipkan. Saudara, ini yang paling berat. Kalau kita diberi, terima kasih Tuhan. Tapi kalau yang dititipkan diambil, marahkah kita? Kecewakah kita? Atau kita juga berkata terima kasih karena Tuhan sudah mempercayakan aku. Di masa pandemik ada banyak orang kehilangan. Kehilangan orang-orang yang dia cintai. Orang tuanya, pasangannya, anaknya, saudaranya. Ada banyak orang kehilangan pekerjaan. Ada orang kehilangan banyak hal dalam hidupnya. Bahkan kehilangan rumah dan sebagainya. Pertanyaannya, marahkah dan kecewakah kita? Ataukah justru waktu kita diberi maupun diambil kita berkata, terima kasih Tuhan. Ayo semua kita belajar sikap ini. Waktu Anda diberkati katakan apa? Waktu semua titipan Tuhan diambil katakan apa? Ayo beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Ayub itu di awal waktu dia menderita, sikap hatinya masih benar. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Tidak ada rasa, saudaraku, marah, keberatan. Karena dia sadar, dia cuma dititipin. Padahal dia orang terkaya di timur zaman itu. Anaknya semua habis, kekayaannya habis, kesehatannya habis. Dia sujud berkata, terpujilah nama Tuhan. Tapi sayangnya di fasa-fasa berikutnya, Ayub mulai lupa diri. Dia berkata, Tuhan kau curang, Tuhan kau kejam, Tuhan kau jahat, salahku apa, kok semua hilang. Sampai Ayub bilang, cari wasit, cari hakim, supaya mengadili antara aku dan Tuhan. Buktikan bahwa aku tidak bersalah. Dan Anda tahu, sikap itu yang hari-hari ini banyak dimiliki orang. Ketika Tuhan ambil apa yang dititipkan, kita marah, kecewa. Dan Anda tahu, saudara-saudara, tapi untung Ayub di akhir hidupnya, dalam fase terakhir, dia menyesali, dia minta ampun, dia kembali sujud, dia sadar diri, aku cuma hamba, aku cuma dititipin. Dan engkau Tuhan pemiliknya. Ketika Tuhan lihat Ayub bisa dipercaya, bisa berubah hatinya, jadi baik kembali. Maka kita berkata, Tuhan pulihkan Ayub, dikembalikan bukan cuma sekali lipat, 2 kali lipat. Saya mau bernubuat dalam nama Yesus. Apa yang sudah hilang dari hidupmu, asal engkau punya sikap hati yang benar. Selesai pandemi ini, Tuhan akan kembalikan berlipat-lipat kali ganda dengan cara yang ajaib. Saudara, Yehuda anak saya yang pertama, dia tulis sebuah artikel di sebuah majalah Storymaker. Dan dia tulis judulnya, artikelnya Burn Your Idols. Bakar semua berhalamu. Saya coba baca dan ternyata dia tulis tanpa disadari ada 3 berhala modern. Yang pertama power, pleasure, and performance. Dan tanpa sadar kita pikir power, kuasa, kedudukan, kekayaan, wow itu adalah sesuatu yang amazing. Maka banyak orang menjadikan berhala. Pleasure, kesenangan, kenikmatan, dan juga performance, penampilan, semuanya. Nah, sudah tahu. Tapi dia berkata, jangan itu jadi berhala. Tapi kembalikan Yesus di posisinya yang berdaulat, berkuasa dalam hidup kita. Orang yang tahu diri akan siap sedia dengan apapun yang diperintahkan oleh sang pemiliknya. Saudara, itu sebabnya hari ini, apapun yang ada dalam diri kita, jangan genggam erat-erat. Kenapa? Satu kali kalau diminta sama pemiliknya, akan sakit sekali. Tapi engkau selalu sadar, ini cuma titipan. Pegang dada masing-masing, semua cuma titipan. Kata bersama saya, semua cuma titipan. Kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Saudara, apapun yang Tuhan perintahkan, termasuk dalam soal waktu kita, dalam soal tenaga kepandaian kita, dalam soal keuangan, apakah kita bilang, siap bos, apapun yang kau mau, apapun yang kau perintahkan, kami siap. Minggu lalu selesai kebaktian, ada undangan ulang tahun, dan selesai makan siang dengan sukacita,
saya dengan istri dan Betani antar Yehuda untuk masuk ke dom, sudah tingkat 3, dan di UPenn, University of Pennsylvania. Saya pernah saksikan bahwa kalau dia bisa masuk ke UPenn, jujur, semua hanya karena Tuhan. Kenapa itu sekolah termasuk 5 besar terbaik di seluruh Amerika. Bahkan Donald Trump pun juga lulusan dari sana, dan beberapa orang-orang hebat lulusan UPenn. Dan saudara sekalian, waktu tahun pertama saya ingat, tingkat pertama, saya antar Yehuda dengan barang-barang yang dari rumah untuk dia tinggal di dom, karena diwajibkan. Maaf, begitu saya masuk kamarnya, saya sampai ternyuh hati saya, kayak gak tega. Kenapa? Kamarnya kecil banget, kayak tempat kloset pakaian. Hanya cukup 1 ranjang 1 orang, sebelahnya meja kecil untuk belajar, dan beberapa tempat untuk baju, that's it, itu aja. Jadi kayak kloset yang di samping itu. Dan waktu saya lihat, waduh, saya agak ternyuh. Tapi Yuda tetap sukacita. Kamar mandinya pun di luar, campur sama yang lain. Nah, tahun kedua, ternyata akhirnya online karena pandemik, tahun ketiga mulai masuk. Nah, jujur pada waktu saya antar, saya pikir gini, ya paling kecil kayak yang lalu lah. Sudah pokoknya nggak beda jauh lah. Nggak taunya ternyata naik gedung yang tinggi, tower, elevatornya cukup keren, sampai buka pintu saya kaget. Ternyata kamarnya gede, bahkan view-nya bagus, lihat city, bahkan ada kamar mandinya sendiri, ada juga saudaraku dapurnya sendiri, dan juga ada ruang tamunya sendiri. Saya sampai kagum dengan Tuhan. Dan saya bilang, Yud, ini anugerah Tuhan. Dan betul saya tanya, ini harusnya bayar berapa? Harusnya 15.000 Pak, 1 tahun. Terus kita gimana? Zero. Free. Bahkan segala kemuliaan bagi nama Tuhan. Bahkan ada teman dari Indonesia, anaknya baru masuk UPenn, sempat kita makan, terus kemudian ngobrol, dan saya tanya, berapa anaknya bayar tingkat pertama? Setahun 85 sampai 88 ribu. Setahun, belum tambahan yang lain. Terus dia tanya, lah kalau Yuda berapa? Oleh anugerah Tuhan, dapat full scholarship, kami setahun cuma bayar 5 ribu. Itu pun kita cicil selama setahun. Segala kemuliaan bagi Tuhan. Saudara, sekali lagi semua karena Tuhan. Tapi kembali saya diingatkan Tuhan. Engkau hambaku yang aku bisa percaya. Dan terus jaga kepercayaanmu. Dan ternyata saya ingat dari kakek nenek saya sudah nabur banyak untuk pekerjaan Tuhan. Orang tua saya nabur banyak untuk pekerjaan Tuhan. Dan sudah hampir 10 tahun ini kami sekeluarga taat dengan apa yang Tuhan perintahkan. Saya sebagai hamba Tuhan full time, terima gaji dari gereja, tapi setiap Januari semua gaji kami bawa sebagai buah sulung. Sudah hampir 10 tahun ini kami selalu keluarga 1 tahun cuma hidup dari 11 bulan gaji. Tapi saya bersaksi sama saudara, asal kita mau belajar, dipercaya, dan terus kembangkan talenta kita, gunakan kesempatan untuk jadi berkat. Dan kita sungguh-sungguh akan lihat Tuhan bela kita dengan cara ajaib. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Tak habis-habisnya rahmat dan berkatnya. Saya cuma mau dorong setiap saudara. Apapun yang dia perintahkan, apapun yang dia minta, yes sir. Karena bukan milikku, semua cuman titipan Tuhan. Yang mau beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Kesimpulannya, selalu ingatkan diri kita bahwa Tuhanlah pemilik segala sesuatu. Saudara, sadarkan diri kita. Dan sikap benar terhadap titipan Tuhan yang pertama, teruslah bisa dipercayai. Jangan cuma sekarang, tapi sampai akhir hidup kita. Bangun terus kepercayaan, dipercaya oleh Tuhan dan sesama. Yang kedua, terus upgrade level kesanggupan kita. Yang ketiga, terus maksimalkan setiap kesempatan. Dan yang keempat, terus miliki sikap tahu diri. Siapa hari ini mau berkata, Tuhan, aku mau bisa dipercaya perkara-perkara lebih besar. Yang mau kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus.